Dunia memasuki zaman es, makanan adalah barang mewah, hukum rimba berlaku. Tapi kamu dan beberapa manusia yang beruntung telah diberkahi kekuatan untuk bertahan hidup di dunia yang kejam ini. Ya, itu adalah sinopsis singkat dari manhwa berjudul Frozen Frontier yang ceritanya akan berfokus pada pemuda pengangguran yang mendapat kekuatan super setelah dihianati oleh wanita yang sangat ia cintai. Bagaimana dia akan membalas dendam? Penasaran? Tanpa basa-basi, langsung kita gas ke ceritanya. Dibuka dengan sebuah berita, seorang reporter melaporkan bahwa suhu global terus mengalami penurunan dengan cepat. Ia memperingatkan bahwa bumi telah memasuki zaman es. Namun, belum sempat menyelesaikan laporannya, sebuah pesawat jatuh tepat di lokasi siaran, menghancurkan semuanya, bahkan siaran sampai terputus. Di sebuah apartemen kecil, Han Feng, seorang pengangguran miskin, menyaksikan berita tersebut dengan tenang. Dari kejauhan terdengar suara lemah seorang wanita memanggil namanya. Mengintip dari lubang pintu, Han Feng melihat sosok Hyuna, wanita yang suami ini ia sukai sedang berdiri di luar meminta pertolongan. Walaupun Hyuna tidak pernah membalas perasaannya, tapi Han Feng tetap membantunya. Sesuatu yang tak terduga terjadi. Tanpa peringatan, Hyuna langsung mencium Han Feng. Han Feng yang selama ini mendambakan Hyuna langsung tenggelam dalam kebahagiaan, berpikir bahwa akhirnya perasaannya terbalas. Namun, kebahagiaan itu hanya sesaat. Tiba-tiba ia dipukul hingga tidak berdaya. Han Feng dipaksa menyaksikan Hyuna bersama pacarnya menjarah seluruh persediaannya. Han Feng hanya bisa terbaring lemas, menyadari bahwa ia telah diperdaya. Ini bukan lagi dunia biasa, ini adalah awal dari akhir dunia, di mana hukum rimba mulai berlaku, diliputi keputusasaan dan kemarahan. Dia bersumpah ingin membalas dendam. Di tengah kegelapan, tiba-tiba muncul seberkas cahaya terang dan hangat. Tanpa berpikir panjang, Han Feng menggapai cahaya itu dan seketika menyatu dengannya. Saat membuka mata, ia menemukan dirinya terbangun kembali di dalam tempat tidur rumahnya. Butuh waktu 30 menit baginya untuk mencerna semua ini. Kesimpulannya adalah ia telah kembali ke masa lalu, tepatnya pada tanggal 28 Juni. Di kehidupan sebelumnya, zaman es dimulai pada tanggal 15 Juli. Itu berarti Han Feng memiliki waktu 17 hari sebelum apokalips dimulai. Namun, ada satu hal lagi yang membuatnya bingung. Sekarang ia bisa mengeluarkan api berwarna merah dari telapak tangannya. Yang lebih aneh, saat ia bersin, apinya berubah menjadi hijau. Ia bertanya-tanya apakah ini sains atau sihir seperti yang sering ia baca di manhwa dan komik. Namun yang pasti, menggunakan api hijau itu sangat menguras tenaganya sampai membuatnya kelaparan setengah mati. Saat membuka kulkas, ia tidak menemukan apa-apa. Tentu saja ia seorang pengangguran. Terpaksa ia hanya bisa memakan kacang kedelai sangrai yang ia miliki. Namun, sesuatu yang aneh lagi-lagi terjadi saat ia memasukkan kacang ke mulutnya. Dengan tangan yang masih mengeluarkan api hijau, kacang itu tiba-tiba tumbuh menjadi benih tanaman kedelai. Anehnya lagi, setelah itu rasa lelahnya menghilang. Begitu pula api hijau di tangannya. Dari situ Han Feng mulai memahami sesuatu. Kekuatan yang baru saja ia dapatkan bukan sekedar api biasa. Masih bingung, ia keluar mencari angin segar. Berjalan-jalan tanpa arah, tanpa sadar, Han Feng berpas-pasan dengan Hyuna, wanita yang di masa depan akan mengkhianatinya. Terkejut melihat kemunculan Hyuna, wanita yang akan mengkhianatinya. Namun di sini Han Feng berusaha untuk tetap tenang dan menahan emosinya. Sementara itu, Hyuna yang masih menganggap dirinya memegang kendali dengan santai meminta Han Feng untuk mengantarnya berbelanja pakaian. Han Feng di sini sudah tahu sifat aslinya dan dengan dingin langsung menolak ajakan tersebut dan meninggalkan Hyuna sendiri. Meanwhile, Han Feng sekalian singgah di Indomaret dekat rumah untuk membeli perlengkapan bertahan hidup. Wait. Han Feng di sini juga tiba-tiba teringat kejadian di kehidupan sebelumnya. Saat dunia sudah mulai membeku, Indomaret ini tiba-tiba kosong dalam semalam. Sampai sekarang ia tidak pernah tahu siapa yang telah menguras semua persediaan di dalamnya. Namun ada satu masalah lagi, Han Feng itu miskin. Tak kehabisan ide, Han Feng langsung mendownload semua aplikasi pinjol.
Lagi pula kalau dunia apokalips siapa juga yang menagih utangnya kan? Meanwhile, Di sisi lain, Hyuna merasa kesal. Ini adalah pertama kali ada pria yang berani menolaknya. Saat berjalan di tepi jalan, ia tak sengaja berpas-pasan kembali dengan Han Feng yang datang dengan mobil baru. Han Feng sengaja memamerkan mobil itu kepadanya. Hyuna tercengang. Selama ini yang ia tahu, Han Feng itu cuma pria miskin, bucin, pengangguran yang tergila-gila dengannya. Namun, sekarang pria itu tiba-tiba muncul dengan mobil yang terlihat sangat mahal. Han Feng yang ingin melihat reaksinya lebih jauh, berpura-pura mengatakan bahwa ia baru saja mendapatkan kiriman uang dari ayahnya yang bekerja di Amerika. Masih berpikir bahwa dirinya yang memegang kendali. Fiona memainkan kartu asnya dengan wajah dan mata yang berkaca-kaca. Ia mengatakan bahwa Han Feng tadi bersikap terlalu dingin kepadanya dan itu membuatnya sedih. Dengan nada penuh kepalsuan, Han Feng mengatakan, mana mungkin na akong tiyapakan wanita sa jam de gini. Fiona yang penasaran dengan apa yang dibeli Han Feng mencoba mendekati untuk melihatnya. Tentu saja Han Feng tidak bisa membiarkannya tahu bahwa ia sedang menimbun persediaan. Untuk mengalihkan perhatiannya, Han Feng dengan cepat mengatakan bahwa ia memiliki hadiah untuk Fiona dan akan mengirimkannya nanti ke apartemennya. BTW mereka ini tetanggaan ya, jadi mereka tinggal di satu gedung apartemen yang sama. Tersenyum licik, Fiona mengira dirinya telah menang. Han Feng hanya memiliki 17 hari untuk bersiap, mulai dari menimbun makanan, bahan bakar, serta memodifikasi rumahnya agar siap menghadapi cuaca ekstrim. Semua telah diselesaikan dalam waktu 16 hari. Sekarang, Han Feng hanya memiliki sisa 1 hari, dan hari inilah yang akan dia gunakan untuk mempelajari kekuatannya. Informasi yang Han Feng miliki tentang kekuatannya adalah ia dapat mengeluarkan dua jenis api, hijau dan merah. Setelah bereksperimen beberapa jam dengan berbagai bahan makanan, ia akhirnya memahami dua prinsip dasar dari kekuatannya. Pertama, api hijau melambangkan pertumbuhan dan evolusi. Kedua, api merah melambangkan kehancuran dan penguraian. Untuk memahami bagaimana api hijau bekerja, bayangin aja itu sebagai sebuah katalis yang mempercepat proses evolusi dan pertumbuhan kehidupan. Ketika digunakan pada benih atau biji tanaman, api hijau dapat mempercepat proses pertumbuhan hingga menjadi sayur mayur dalam hitungan detik. Namun, jika pengendalian tidak tepat, pertumbuhan bisa gagal dan malah menghasilkan gumpalan hitam keras yang bentuknya mirip batu bara. Meskipun tampak seperti kegagalan, gumpalan ini sebenarnya berfungsi layaknya batu bara dan akan sangat berguna di masa depan. Sementara itu, api merah, sejauh yang Han Feng pelajari, api merah dapat berfungsi sebagai kebalikan dari api hijau. Api ini dapat mempercepat proses kehancuran, menguraikan segala sesuatu dengan cepat. Api merah tak akan berfungsi jika digunakan ke benih tanaman. Begitu juga sebaliknya, api hijau tak akan bereaksi pada daging. Mendapatkan sebuah ide, Han Feng mencoba untuk menggabungkan kedua kekuatannya, dan ternyata itu berhasil. Daging yang tadi menjadi jauh lebih besar. Benih tanaman itu menjadi semacam katalis agar kekuatan api hijau dapat bereaksi dan menumbuhkan daging. Sedangkan api merah bereaksi dengan cara menghancurkan benih tanaman tersebut. Tanpa disadari, waktu berlalu dengan cepat. Hari berubah menjadi malam. Han Feng belum sempat mempelajari tentang api merahnya, tapi dunia sudah mulai membeku. Dalam kehidupan sebelumnya, setelah tanggal 17 Juli, manusia hanya memiliki 1 minggu lagi sebelum suhu turun hingga minus 45 derajat Celcius. Han Feng pun tersadar bahwa ada satu hal penting lagi yang belum dia persiapkan untuk bertahan hidup, yaitu senjata api. Namun, ya karena beceng itu barang ilegal di Cina, tentu dia nggak bakal bisa dapat dengan mudah. Han Feng pun kemudian teringat pada seseorang yang ia kenal. Orang tersebut dijuluki dengan nama Zhou si Gembel. Nah, Zhou ini adalah anak muda pengangguran yang terkenal di kompleksnya. Ia sering sok sibuk dan selalu membanggakan kalau dia ini punya banyak koneksi dengan mafia Cina. Meskipun sifatnya narsis dan suka membual, Zhou ini juga dikenal sebagai orang yang baik hati dan mudah berempati. Dan yang paling penting, dia ini sangat loyal kepada teman-temannya. Karena itulah Han Feng berpikir bahwa Zhou ini bisa dimanfaatkan untuk membantunya mendapatkan senjata api. Tanpa banyak basa-basi, Han Feng langsung menyampaikan permintaannya secara langsung. Mendengar barang yang dicari oleh Han Feng, Zhou tampak terkejut. Ia dengan tegas menolak membantu.
mengingat Sanpi adalah barang ilegal di Cina. Namun, Han Feng sudah memahami sifat Zhou. Zhou adalah orang yang sangat mudah berempati terhadap orang lain dan dia ini agak bego ya. Dengan itu, dia membuat cerita palsu. Han Feng mengaku bahwa beberapa hari yang lalu ia terlibat berkelahian dengan seorang pria tua yang meludah ke wajahnya. Tak lama setelah itu, pria tersebut kembali bersama teman-temannya dan mengeroyok Han Feng hingga babak belur. Seperti yang sudah diduga, Zhou langsung bereaksi dengan sangat lebay. Tanpa banyak berpikir, ia pun langsung setuju untuk membantu Han Feng mendapatkan senjata. Setelah sampai, mereka berhadapan langsung dengan bos mafia. Dari auranya saja, sudah jelas bahwa orang ini bukanlah seorang yang bisa diremehkan. Untungnya, Joe ikut membantu menjelaskan maksud kedatangan mereka. Han Feng pun langsung menyampaikan bahwa ia ingin membeli senjata. Namun, permintaannya malah membuat bos mafia kesal. Sudah ditawari sebuah pistol, tapi dia malah minta sniper. Bos mafia menolak mentah-mentah. Dengan marah menjelaskan bahwa senjata semacam itu bisa membuat mereka semua terlacak oleh polisi. Melihat situasi yang semakin tegang antara Han Feng dan bosnya, Joe segera mengambil langkah cepat. Ia menarik bosnya ke samping dan berbicara empat mata, mencoba membujuknya. Joe bahkan mengarang cerita bahwa Han Feng mengalami masa lalu yang kelam, istrinya selingkuh, anaknya ternyata bukan anak kandungnya. Dibantu dengan Joe, bos mafia akhirnya setuju untuk mencarikan sniper rifle. Tetapi menegaskan bahwa itu akan memakan waktu beberapa hari karena proses penyelundupan tidak mudah dan harganya pasti tidak murah. Dan sebagai bentuk empatinya, bos mafia bahkan memberikan pistol gratis kepada Han Feng. Ternyata meskipun memiliki reputasi sebagai orang yang berbahaya, bos mafia ini tetap memiliki sisi kemanusiaannya sendiri. Sebagai balasan, Han Feng memutuskan untuk berbagi informasi rahasia yang selama ini ia simpan sendiri. Ia mengatakan dia baru saja mendapat informasi dari keluarganya yang bekerja di pemerintahan. Han Feng memperingatkan bahwa pemerintah akan mulai membatasi pembelian bahan pangan dan suhu akan mulai terus menurun. Bos mafia hanya memberikan jawaban singkat, dimengerti. Saat berjalan menuju parkiran, Han Feng masih memikirkan persiapan yang harus dia lakukan dalam waktu seminggu sebelum pemerintahan benar-benar runtuh. Namun, belum sempat merencanakan langkah selanjutnya. Han Feng terpleset di lapisan es dan membuat kakinya cedera. Dibawa oleh Joe ke rumah sakit. Setelah menjalani pemeriksaan, kabar buruknya adalah pergelangan kakinya patah. Setidaknya untuk seminggu ke depan, ia harus menggunakan alat bantu jalan. Mendengar hal itu membuat Han Feng pusing. Waktunya sudah sangat sempit dan dia malah cedera. Saat sedang menunggu resep obatnya, pandangannya tanpa sengaja tertuju pada seorang wanita dengan rambut pink yang melintas di depannya. Paras cantik, aura lembut, dan jelas dia adalah seorang kepala perawat di rumah sakit ini. Tidak heran, keahliannya dalam bekerja sudah cukup menjelaskan kenapa dia bisa mendapatkan posisi tersebut di usia yang sangat muda. Namun ada satu hal yang aneh tentang wanita ini. Dia terlalu polos. Begitu polosnya, seolah-olah tidak memiliki insting bertahan hidup. Bukti nyatanya terjadi beberapa menit kemudian. Seorang pria tua bangka cabul tiba-tiba mendekatinya, berusaha merekam dari bawah roknya, dan bahkan berusaha melecehkannya di tempat umum. Namun, karena menyadari situasi berbahaya, wanita itu justru mengira dirinya sedang digelitiki. Melihat kepolosan tingkat dewa ini, Han Feng tidak tega. Tanpa pikir panjang, ia langsung bertindak dengan lemparan tongkat tepat sasaran. Han Feng berhasil menghentikan aksi si tua cabul itu. Tak cukup sampai di situ, Han Feng sigap mengambil HP si tua cabul itu dan mengancam akan melaporkannya ke polisi. Sekaligus menyebarkan perbuatannya ke internet jika dia tidak segera pergi. Wajah si cabul langsung pucat. Tanpa banyak bicara, ia kabur terbirit-birit seolah dikejar malaikat pencabut nyawa. Namun, yang membuat Han Feng semakin shock, si cewek pink ini masih tidak sadar apa yang baru saja terjadi. Dengan ekspresi bingung, dia malah bertanya. Lah, kok dia lari sih? Butuh beberapa menit bagi Han Feng untuk menjelaskan bahwa dia baru saja hampir dilecehkan. Setelah mendengar penjelasannya, wanita tersebut barulah mengerti kalau dia baru saja dilecehkan. Sial, wanita ini benar-benar terlalu poros, kata Han Feng. Sebagai bentuk terima kasih, Han Feng pun mendapatkan perawatan langsung darinya. Di sini sekali lagi kita diperlihatkan betapa polos dan clueless-nya wanita ini. Dia bahkan tidak menjaga jarak aman dari pria asing seperti Han Feng. Sebelum pergi, wanita itu mengingatkan Han Feng untuk datang lagi minggu depan guna mengecek kondisi kakinya. Namun, Han Feng hanya bisa tersenyum.
Minggu depan, Han Feng tahu minggu depan dunia sudah membeku. Mungkin ini adalah pertemuan terakhir mereka. Duduk santai di kamarnya sambil menonton berita. Di layar televisi, seorang reporter berita wanita dengan serius menyampaikan fenomena cuaca ekstrim terus melanda dunia. Bahkan negara-negara panas seperti Mesir dan Dubai kini mengalami musim dingin yang tidak wajar. Namun para ahli cuaca memprediksi bahwa fenomena ini hanya bersifat sementara. Jadi masyarakat tidak perlu panik. Dengan pengalaman dari dua kehidupan, dia tahu bahwa pemerintahnya berusaha menenangkan rakyat. Kenyataannya, dalam hitungan hari, sistem pemerintahan dan ekonomi akan runtuh total. Berita itu langsung menjadi topik panas di grup WA kompleks apartemennya. Banyak warga yang kaget dan mengeluh, bingung kenapa musim dingin datang lebih awal dari seharusnya. Namun, di tengah perbincangan itu muncul sebuah pesan aneh dari seorang pengguna tanpa nama. Badai salju ini bukanlah badai biasa. Dunia yang kalian kenal akan segera berakhir. Zaman es akan segera dimulai. Selamat datang di dunia baru. Han Feng membaca pesan itu tercengang. Seseorang di sini juga mengetahui tentang Ice Age. Bisa saja Han Feng bukan satu-satunya orang yang telah dibangkitkan kembali.